Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari Program Studi Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Danut. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi singkat tentang alat optik, di mana di kerangka pembahasannya yaitu alat optik terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada alat optik alami dan juga alat optik buatan. Untuk alat optik alami yaitu mata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang berbicara, berjalan, menaiki kendaraan. Nah, itu merupakan contoh faktual alamiah yang sering dan selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun untuk alat optik buatan yaitu ada kamera, ada kacamata, mikroskop, lup, dan juga teropong. Nah, untuk kamera, kita seringkali mengambil foto selfie atau mengabadikan momen berupa foto dan video, kemudian kita menguploadnya di media sosial. Nah, itu merupakan cara kerja dari kamera. Adapun juga kacamata, biasanya sering digunakan oleh penderita cacat mata, baik itu mata miopi ataupun hipermetropi. Nah, pembahasan yang kedua di alat optik itu bahwa alat optik berkaitan dengan cermin dan juga lensa, di mana cermin ini berfungsi untuk memantulkan cahaya. Untuk cermin juga ada beberapa kondisi. Pertama ada cermin datar. Untuk cermin datar ini ada hukum Snellius yang mengatakan bahwa sinar datang akan sama dengan sinar pantul. Nah, kemudian untuk cermin datar juga di bagian bayangan itu ada beberapa sifat. Yang pertama, jarak dari benda ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian gambarnya akan terlihat tegak, seperti saya sedang di depan cermin sekarang ini kelihatan tegak gitu. Nah, kemudian akan sama besar. Anggap saja sekarang saya ini benda yang berada di depan cermin. Nah, yang dipantulkan di cermin juga sama besarnya seperti yang aslinya gitu. Nah, kemudian bayangan di cermin datar juga itu akan terlihat bertukar posisi. Contohnya seperti apa? Nah, sekarang saya melambaikan tangan kiri, tetapi dengan posisi saya yang menghadapnya ke sebelah sini itu saya seolah-olah melambaikan tangan kanan. Untuk yang kedua, kondisi cermin itu ada cermin cekung, di mana cermin cekung ini bersifat konvergen atau bersifat mengumpulkan cahaya. Biasanya cermin cekung ini digunakan di cermin rias ataupun di cermin cukur, tukang cukur gitu. Untuk yang selanjutnya ada cermin cembung, di mana cermin cembung ini bersifat dipenggen atau bersifat menyebarkan cahaya. Nah, biasanya itu digunakan di spion kendaraan. Selanjutnya bahwa alat optik itu berkaitan dengan lensa, di mana lensa juga sama, ada lensa cekung dan juga lensa cembung. Namun lensa cekung dan lensa cembung dalam memperlakukan cahaya itu berbanding terbalik dengan cermin. Jika tadi cermin cekung itu bersifat konvergen, maka untuk lensa cekung bersifat divergen. Jadi sebaliknya. Di mana lensa cekung ini bersifat divergen, berarti lensa cekung itu menyebarkan cahaya. Biasanya digunakan di kacamata bagi penderita mata minus atau rabun jauh, di mana keadaan matanya minus. Maksudnya minus itu yaitu kondisi mata ketika menerima cahaya yang masuk ke pupil kemudian akan dibelokkan oleh lensa mata, tetapi si cahaya tersebut tidak tepat mengenai retina, sehingga kalau memakai kacamata minus itu akan dibantu dipenggenkan atau disebarkan cahayanya sehingga mengenai retina, dan dari retina itu akan memberikan sinyal ke otak, kemudian diilustrasikan oleh otak dan sehingga dapat kembali melihat dengan jelas. Adapun rumus dari miopi ini atau mata minus ini yaitu P sama dengan minus 1/PR, di mana P sama dengan kekuatan lensa dan untuk PR itu merupakan titik jauh mata. Jenis lensa selanjutnya yaitu ada lensa cembung, di mana lensa cembung ini bersifatnya konvergen atau
bagi penderita cacat mata berupa rabun dekat atau kondisi matanya itu plus. Kondisi mata plus itu yang seperti apa? Yang ketika mata menerima cahaya yang masuk lewat pupil, kemudian dibelokkan lagi oleh lensa mata. Nah, namun si cahayanya itu melebihi retina sehingga tidak tepat di retina, melebihi. Nah, itu kalau memakai kacamata khusus untuk penderita mata hipermetropi itu kan bersifatnya konvergen atau mengumpulkan cahaya, sehingga cahaya yang berlebihan itu akan dikumpulkan di retina, sehingga dari retina akan memberi sinyal lagi ke otak, kemudian oleh otak diilustrasikan dan kemudian dapat melihat lagi dengan jelas. Nah, adapun untuk rumus dari mata hipermetropi ini yaitu P sama dengan 100 per S minus 100 per Sm, di mana P itu tetap masih kekuatan lensa, S itu jarak benda, dan untuk Sm itu titik dekat mata. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, kerangka kerja optik itu akan memanfaatkan sifat cahaya, di mana sifat cahaya itu diantaranya pertama, cahaya itu merambat lurus seperti sinar laser ataupun sinar senter. Nah, atau alamiahnya kayak sinar matahari yang masuk ke dalam celah kecil itu akan merambat lurus. Nah, kemudian cahaya juga dapat dipantulkan seperti cermin. Nah, sekarang saya sedang bercermin. Nah, itu akan dipantulkan. Itu saya bercermin di depan cermin ini. Nah, kemudian bayangannya itu dipantulkan di cermin itu, tetap bayangan saya. Itu terbukti bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, kemudian cahaya juga dapat dibiaskan. Maksudnya seperti apa? Seperti pensil yang berada di dalam gelas yang berisi air bening, itu terlihat kayak bengkok, tetapi tidak. Kemudian yang selanjutnya ada sifat cahaya itu menembus benda bening. Misalnya kalau kita menyalakan senter, kemudian disimpan di depannya itu ada gelas berisi air atau gelas kosong bening gitu. Itu cahayanya akan menembus benda bening tersebut. Nah, mungkin pembahasan untuk di video kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.